Mungkin belum tahu, saya akan menyampaikan. Pertama, beliau itu kalau orang lain hanya bisa membangun, oke lah, membangun bangunan yang monumen teori kebutuhan daripada apanya. Nah, beliau ini cukup memperhatikan cara seperti itu. Apa kebutuhan daripada masyarakatnya? Apa kebutuhan daripada warganya? Dia mempelajari itu. Kebutuhan dasar dia bangun semua. Bisa. Apa itu? Masalah agama, masalah ketenangan. Dia mencoba apa ya? Begitu juga anak-anak muda berekspresi. Kalau soal membangun yang lain, saya pikir semua bisa. Tetapi yang sangat mendasar, dia basic sekali yang dia bangun. Manusianya yang dia bangun. Seperti demonstrasi itu kan akan menggagalkan suatu pembangunan, memperlambat tempo pembangunan. Maka dia bangun dulu itu. Fondasi ini dia bangun. Kita melihat akar budaya daripada masyarakat yang ada di sekitar Surakarta. Saya yang sudah umur 58 tahun ini sangat tertarik dengan anak muda ini. Makanya saya bergabung, langsung ingin memimpin Jawa Tengah ini untuk memenangkan ataupun mengharapkan putusan MK itu harus dikaji ulang untuk diloloskan. Ya, untuk diloloskan agar bisa berkarya. Kapan lagi? Sementara yang mau dipimpin ini adalah anak-anak milenial. Sekarang ini masanya kamu. Kenapa nggak didampingi sama orang-orang milenial? Ini zamannya teknologi digital. Yang tua seperti saya, terus terang aja, saya orang udah 50 tahun paling nggak senang sama digital. Sedikit-sedikit saya suruh pasti sama anggota saya, tolong buatin saya gaptek, saya bilang. Karena mau belajar lagi saya malas. Nah, mempopulerkan beliau untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Terima kasih. Mudah-mudahan niat kita, pertemuan kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Bocai Gibran Sragen akan membacakan deklarasi dukungan Bocai Gibran Sragen. 1. Kami Bocai Gibran Sragen mendukung penuh Mas Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam kontestasi politik tahun 2024 sebagai calon wakil presiden tahun 2024 sampai 2029. 2. Kami Bocai Gibran Sragen mendukung penuh Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan uji materi tentang batas usia minimal capres dan cawapres adalah 35 tahun. 3. Kami Bocai Gibran Sragen mengajak seluruh anak muda untuk mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai representasi anak muda Indonesia untuk dapat menjadi Wakil Presiden Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Sragen 4 September 2023 atas nama Bocai Gibran Jawa Tengah dan Bocai Gibran Sragen. Mas Gibran, Mas Gibran, Mas Gibran, bisa disampaikan terkait tujuan membentuk Bocai Gibran Kabupaten Sragen ini apa? Ya, terkait sebelumnya yang jelas bahwasanya untuk tujuannya kita membentuk Bocai Gibran ini karena memang banyak aspirasi dari bawah khususnya kaum milenial untuk menginginkan bahwa anak muda juga harus ikut kontestasi politik karena memang kita tahu bahwasanya dari hari ini kita dengarnya yang agak-agak tua, maka dari itu kita sebagai anak muda harapannya ke depan ada salah satu anggota yang mewakili anak muda untuk menjadi pemimpin di bangsa Indonesia ini. Ini yang terjaring masuk Bocai Gibran Sragen ada berapa? Kalau untuk ini kita baru awal, kita sudah ada 50 anggota.
khususnya di Kabupaten Sragen. Maka dari itu nanti kita setelah deklarasi kita akan matangkan dan kita akan perluas jaringan kita ke daerah-daerah di pelosok-pelosok yang ada di Kabupaten Sragen. Tadi diserukan untuk jadi wakil presiden ya. Melihat kontestasi politik saat ini arahnya kemana? Wakil presidennya siapa gitu? Kalau untuk itu adalah domainnya partai politik. Yang jelas kami hanya relawan, hanya menginginkan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Entah itu nanti presiden siapa, kita serahkan sama Mas Gibran. Untuk gerakannya nanti seperti apa, Bocah Gibran? Ya, bergerak di bidang sosial atau seperti apa nanti? Ya, kita sama seperti relawan yang lain. Kita akan bergerak di beberapa bidang, terutama nanti kita bidang politik, bidang sosial kita juga akan bergerak. Oke, saya perlu sampaikan lain? Mungkin dari Ketua Jawa Tengah sama Seknas. Ketua Jawa Tengah, Mas. Ketua Jawa Tengah Pak Musin. Pak Musin, bisa dijelaskan ada yang perlu disampaikan lagi tambahan untuk yang disampaikan Mas Edi tadi? Ya, yang penting kita saat ini perlu pemimpin ataupun mengusung wakil presiden dari anak muda yaitu Mas Gibran. Ya. Kita seperti tadi saya jelaskan bahwasanya ini anak muda ini cukup punya kemampuan talenta yang luar biasa menurut saya, dengan pendidikannya yang lumayan, dan ini bisa ditransfernya kepada jiwa kepemimpinannya, sehingga ini yang membuat kami di Jawa Tengah khususnya untuk mendorong beliau maju untuk menjadi wakil presiden, dan ini saatnya, bukan nanti. Parameternya apa untuk bahwa Gibran ini sosok anak muda yang memang pantas didukung? Nah, kita seperti tadi saya sampaikan waktu saya ngasihkan saran saya tadi ya, bahwasanya beliau itu melakukan suatu pembangunan itu sangat mendasar, sangat basic, tidak membangun dengan kemampuan uang dulu atau tidak melakukan sesuatu dengan membangun gedung-gedung kalau dibangun tapi mental orang-orang yang tidak dibangun ini sebentar rusak, sebentar bisa hancur. Tapi dia membangun mental, inilah yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Dinormalisasi dulu supaya ini bisa aman apapun yang akan dibangunnya ke depan. Maka mental duluan, keamanan duluan. Ini yang dilakukan oleh beliau, dan beliau ini juga sangat sebagai anak muda sangat menerima masukan dari manapun. Saya membaca juga apa yang dilakukan beliau ketika pajak itu dinaikkan. Ya. Beliau juga mengatakan bahwasanya kalau memang belum saatnya ya tidak usah. Ini artinya jiwa pemimpin yang benar-benar bisa melihat situasi kondisi yang ada terhadap masyarakatnya. Itu yang membuat saya sangat terkejut dan sangat berharap kenapa tidak ini sebagai anak muda. Siap, Pak Musin, nama lengkapnya? Muhsin Pohan, SESHMH, selaku Ketua Jawa Tengah. Bocah Gibran Jawa Tengah. Siap. Mas siapa namanya? Yuda. Lengkapnya? Yuda Wasita Kartika Putra. Yuda WK Putra kalau nama saya di media. Oh, baik. Putra selaku apa, Mas? Saya sekretaris nasional Bocah Gibran. Untuk gerakan secara nasional gini gimana, Mas? Bocah Gibran. Kalau gerakan secara nasional kita lakukan secara masif ya, Mas. Di 7 provinsi. Saat ini Jawa Tengah karena menjadi barometer untuk provinsi lain, kita mencoba dan berharap di Jawa Tengah ini bisa menjadi role model untuk 6 provinsi lainnya, bahwa mendukung seseorang untuk menjadi cawapres Mas Gibran ini bisa dilakukan secara masif di provinsi-provinsi lain. Dari 7 provinsi yang sudah ada ini situasinya atau tanggapan positif, semua tanggapannya hampir positif, dan animo masyarakat juga saya katakan cukup tinggi ya, terutama di daerah Nusa Tenggara. Di sana kita punya ketua Pak Manuel, itu beliau luar biasa sekali. Sampai hari ini berdasarkan by data itu ada sekitar 3.200 Mas yang sudah mendaftarkan diri se-provinsi Nusa Tenggara, timur dan barat. Lebih dari Jateng mungkin. Kalau di Jateng sampai hari ini untuk by data kita belum kalkulasi, karena di Jateng ini kan masih bergerak terus ya, bergerak, jadi masih berkembang.
Untuk data update terakhirnya saya belum cek, nanti coba saya cek di sekretariat. Oke, siap. Makasih Mas Yuda. Nggih, matur suwun. 23 atas nama Bocai Gibran Jawa Tengah dan Bocai Gibran terakhir. Mas Gibran. Mas Gibran. Mas Gibran. Oke, terima kasih. Foto-foto Mas, foto-foto. Foto-foto Mas. Mas Gibran, Wakil Presiden. Mas Gibran, Wakil Presiden. Gawe urusan Mas Gibran. Monggo untuk acara saja kita sudah santai, yang sudah ada makan monggo bisa ngambil.